Kalau kita merasa benar, kita nggak salah, kita wajib maju, kita wajib banding, jangan pernah takut untuk kebenaran guys, oke? Gojek itu prinsipnya satu, dia lebih mudah mencari driver daripada customer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kalian sehat selalu, lancar orderan, lancar rezekinya. Guys, sorry banget belakangan ini lagi jarang upload ya, karena masih banyak urusan yang harus diselesaikan. Jadi kalau untuk on beat setiap hari masih on beat, tapi lagi fokus, jadi nggak ngevlog dulu. Banyak dari teman-teman di video sebelumnya ya, banyak yang komen, "Bang, mana video barunya? Bang, nggak ngevlog lagi bang." Bahkan ada yang sempat nanyain, "Bang, lo sakit ya nggak ngevlog lagi?" Alhamdulillah, jadi gue sehat walafiat, on beat setiap hari. Sekali ini episode spesial ya. Spesial bahas tertib Jack atau tata tertib Gojek, karena di setiap video selalu ada yang request, "Bang, tolong dong bahas tertib Jack, Bang, tolong dong bahas dong tertib Jack gimana nih?" Jadi insya Allah hari ini gue bahas tentang tertib Jack itu sendiri ya. Jadi tertib Jack itu adalah tata tertib Gojek atau peraturan yang diberlakukan untuk semua mitra atau driver Gojek. Pertanyaan gue adalah, apakah tertib Jack ini cuma dibikin buat driver atau customer juga dapat tertib Jack seperti ini? Yang setahu gue sampai detik ini tertib Jack ini hanya diberlakukan untuk mitra ya. Karena apa? Setahu gue sih kalau customer sering cancel, sering bla 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 bla, itu belum pernah ada hukumannya. Setahu gue seperti itu ya. Jadi menurut gue sih ini tidak adil. Jadi sangat membebankan, bahkan merugikan buat driver seperti itu ya. Ya, jadi tertib Jack itu sendiri ada dua jenis pelanggaran ya. Yang pertama adalah jenis pelanggaran yang berdasarkan pelaporan dari customer. Dan yang kedua adalah jenis pelanggaran yang terdeteksi oleh sistem. Oke, pertama gue bahas tentang jenis pelanggaran berdasarkan pelaporan dari customer ya. Jenis pelanggaran ini ada 5 tingkatan, tentunya dari tingkatan yang lebih ringan, tingkat 1, dan juga tingkatan yang lebih berat ya, tingkatan 5. Tentunya ada sanksi-sanksi masing-masing dari yang ringan sampai putus mitra. Ya, tapi semua itu nggak bakalan gue bahas satu persatu ya, karena terlalu banyak, terlalu makan durasi. Jadi gue mau ngebahas nih yang paling hot nih teman-teman, semuanya pasti dapat notifikasi ya bahwa terlalu sering ngabaikan order, cancel orderan itu masuk kategori tingkatan 5 dan sanksinya bisa offline atau tidak aktif sementara ya. Itu sangat merugikan dan aduh, mesti dipertimbangkan lagi sebenarnya oleh pihak Gojek ya. Oke, kita bahas satu persatu. Kita bahas yang paling ringan ya, tingkatan 1. Salah satunya adalah melakukan keterlambatan pengantaran atau pengambilan order. Ini contoh realitanya, ini contoh dari gue sendiri ya, belum lama yang di video sebelumnya tuh di vlog ada yang masalah gue antar gosen dari Senayan ke Babelan 90.000. Jadi itu kasusnya itu masuk di kategori keterlambatan pengantaran ya. Jadi rinciannya begini, customer ini beli sepatu lewat toko online. Toko onlinenya itu ada di Senayan. Jadi otomatis yang pesenin Gojek ini kan SPG-nya ya. Akhirnya SPG-nya ini ngasih share tracking atau posisi driver itu ke pengirimnya. Nah, ini dia masalahnya guys, yang jadi pertimbangan buat Gojek ya. Google Map atau handphone masing-masing driver itu kan belum tentu semuanya sempurna ya. Jadi di kasus gua ini, di trackingnya customer itu gue nggak gerak. Gue berhenti stuck di Senayan. Pertama dia komplain ke penjual si SPG, "Mbak, ini kok drivernya nggak gerak-gerak, gimana barang saya nyampe nggak?" gitu kan. Akhirnya si SPG langsung lapor di menu bantuan. Ini bahaya guys, buat teman-teman, ngeri banget nih. Jadi menu bantuan itu nggak cuma ada di driver ya, ada juga di customer. Jadi begitu customer klik bantuan itu membahayakan efeknya. Jadi kasus gue tuh, jadi dia customer pencet bantuan, dia lapor bahwa kendalanya driver nggak nyampe karena laporan dari pembelinya itu nggak gerak-gerak. Gue pertama langsung dapat peringatan, nggak lama langsung dapat suspend 1 hari. Gila nggak tuh? Akhirnya untungnya gue sebelum barang itu sampai udah ada notif duluan di aplikasi itu, cakepnya begitu. Jadi kita udah waspada duluan ya.
bahwa Anda dapat laporan terlalu lama pengantaran seperti itu. Akhirnya gua chatting sama customernya, gua minta WA, gue lanjut di WA. Ini masukan buat teman-teman ya, kalau ada masalah seperti ini mending kita jangan di chatting atau telepon, bahaya karena itu terekam semua sama sistem Gojek ya. Akhirnya pas gue WA, gua bla 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 bla, Mbak saya kena sanksi. Oh ya Mas, maaf Mas, gimana caranya ini Mas? Jadi tips kedua adalah teman-teman kalau merasa nggak salah, itu nggak masalah, itu kita banding. Kita bagaimanapun juga kita harus suspend itu terbuka seperti itu ya. Akhirnya gue WA customernya, gimana Mas caranya? Gue tanya, Mbak lapornya lewat apa? Lewat bantuan. Oke, email langsung, lewat bantuan lagi gituan. Akhirnya singkat cerita gue dibuka suspendnya, jadi bisa mendapatkan order lagi. Itu artinya dari tingkatan pertama itu tingkatan yang paling ringan ya, itu yang sering banget kejadian sama kita. Kita kan nggak tahu ya, namanya di jalan itu macet, atau ada kendala motor, ataupun kayak gue tadi mapnya mati, nggak kelihatan sama customer. Itu sangat bahaya banget, merugikan banget buat driver asli. Seandainya itu drivernya diem, nggak melakukan banding atau melakukan komunikasi sama customer, gue yakin 1 hari berlaku itu suspend. Jadi pertama teman-teman kalau ada kejadian seperti itu, kita langsung maju banding bahwa kita nggak salah. Karena apa? Kalau kita diem doang, sistem atau orang kantor dia mikirnya berarti ini orang salah karena diem doang seperti itu teman-teman ya. Akhirnya suspend gue dibuka kemarin belum lama 1 hari. Ya, untuk selanjutnya ini di tingkatan kedua ya, kategorinya masih ringan ya. Contohnya tidak memakai helm atau jaket. Kalau jaket sih mungkin wajar lah ya, kita kerja di manapun suatu perusahaan itu jadi ciri khas atau penting banget ya. Memang kalau jaket sih emang ya masih bisa kita toleransi lah ya, memang wajib. Tapi kalau untuk helm ini kan sering jatuh, udah gitu kan kualitasnya itu sangat jelek ya. Kalau dari Gojek itu walaupun SNI kacanya sempat kendor terutama tuh, atau yang lain-lain, artinya atau hilang tuh, cepet hilang banget, jatuh apa kemana. Artinya sebenarnya kalau helm sih nggak terlalu lah ya, kalau customer nggak ada pengaduan. Kalau emang pengaduan mah customer bener-bener parah itu. Dan masih di tingkatan 2 gue mau ngebahas tentang menggunakan motor yang tidak sesuai di aplikasi. Nah ini penting banget kita bahas, karena gue juga pernah ngalamin seperti ini ya. Jadi gini, kita punya motor itu kan contohnya satu ya, kita buat ngojek. Kita kan nggak tahu kita pakai setiap hari itu pasti ada kendala lah ya. Entah rusak, intinya masuk bengkel atau turun mesin ya kan. Biaya bengkel atau turun mesin itu kan butuh biaya. Kita kerja cuma di Gojek doang, otomatis kan kita nyari duit ya kan. Nggak mungkin motor kita masuk bengkel, kita diem aja ngeliatinnya kerja, bener nggak? Setuju nggak? Ya kan? Artinya seharusnya ini masih bisa ditoleransi juga, tapi tergantung drivernya sendiri sih. Kita harus pakai tips atau trik ya. Contohnya kita pakai motor bengkel minjem, atau saudara intinya pakai motor lain nggak sesuai di plat ya. Kita tipsnya ya seandainya customer nggak nanya, Mas plat nomor sesuai, motor sesuai ya, kita diem aja. Pas begitu naik kan dia lihat plat nih, kita langsung aja, Kak maaf motornya nggak sesuai aplikasi karena masuk bengkel lagi dibenerin, kita harus cari duit dulu, jadi kita minjem motor bengkel atau minjem motor saudara, seperti itu ya. Intinya kita harus bisa cerdas lah ya, ngasih alasan seperti itu. Sebenarnya sih ini pelanggaran ini gimana ya, si malakama juga, karena kita nggak narik ya kita nggak dapat duit buat bayar motornya ya kan. Kita narik nggak sesuai, kita daftarin cuma 1 hari, ribet lah, foto STNK apa segala macam, dan itu prosesnya lebih lama seperti itu ya. Kita lanjut di tingkatan ketiga. Nah di tingkatan pelanggaran ketiga ini sangat sensitif banget ya, terutama untuk pemain layanan GoSend dan GoFood, karena berhubungan dengan pengembalian uang dan minta uang lebihan, terutama parkir seperti itu ya. Ini contoh realita temen gue, ini real ya, cerita real, tetangga malah Gojek. Jadi dia nganter GoFood, totalnya tuh 47.000, uangnya 50, kebetulan temen gue nggak ada kembalian, kembali 3.000 guys ya kan. Temen gue sempet nawarin, Bu mau ditukar dulu nggak? Customernya jawab apa? Nggak usah Mas, buat Mas aja. Itu udah jelas-jelas dia bilang begitu. Kalau temen gue cerita seperti itu ya. Akhirnya dia udah beres, selesain, tapi apa? Dia dapat suspend seminggu. Luar biasa guys, atau 7 hari. Karena ada pengaduan bahwa driver tidak mengembalikan uang. Yang diperhatikan, 1,
Customer itu beribu karakter, beribu cerita, beribu gimmick, ya enggak? Sering banget kadang kejadian ya di depan kita, iya mas nggak apa-apa, iya mas ambil aja pengembaliannya. Itu sangat bahaya guys, apalagi kalau yang customer begini nih, sering banget nih. Contoh nih, misalkan 45.000 ya kan, dia ngasih gocap tapi nggak ngomong mas nih buat tip kembaliannya ambil aja. Tipsnya adalah kita wajib ngomong guys, kak nih kelebihan, uangnya lebih atau kembaliannya kak, seperti itu. Fungsinya buat apa? Begitu customer bilang oh ya mas pegang aja, itu buat pegangan kita. Jangan kita seandainya nih kasih 5.000 kantongin aja, 50.000 ya kita kantongin, walaupun itu memang niatnya dia buat kasih tip. Itu ngeri. Nanti kalau dia lapor kembalian nggak dipulangin, kita nggak ada kekuatan karena kita langsung ngantongin, seperti itu ya. Ini sensitif banget sih. Yang kedua adalah uang parkir. Masukan lagi buat Gojek nih, kita bahas Jabodetabek ya. Memang belakangan ini ada sebagian mall yang udah auto sistem terdeteksi parkiran. Jadi kalau kita nganter GoFood atau GoSend itu ada ya plus biaya parkir 2.000 atau 3.000, tapi itu belum merata, belum semuanya. Paling di mall-mall besar doang ya. Jakarta mana aja ya, banyaklah, Senayan atau di mana lagi tuh dapat. Yang jadi masalah, ini beban buat kita guys, ya enggak? Sekarang parkir itu mayoritas 3.000 sekali masuk, 2.000 per jam berikutnya. Kita masuk berapa menit pun udah kena 3.000. Kita minta, itu salah, ya kan? Kita diaduin, habislah kita, ya enggak? Kita nggak minta, kita nganter ongkos 10.800, diambil 3.000. Kalau orangnya pengertian, kita dapat berapa? Itu yang jadi PR buat Gojek tuh, harus dipertimbangkan lagi. Intinya satu, diperbanyak, diperluas, harus ada tim survei untuk gedung-gedung yang terkena parkir seperti itu ya Jack ya. Soalnya nih ya kita namanya rupiah 1.000-2.000 itu ya tahu sendirilah teman-teman ya kan. Mungkin ada teman-teman yang berpikir ya nggak apa-apa lah itu resiko parkir ya, tapi banyak teman-teman juga yang 3.000 lumayan, apalagi yang Aceng, GoFood 5.000 ya kan. Bayangin kalau kita ongkos 5.000 parkir 3.000 kita dapat apa ya enggak? Itu di tingkatan 3 ini sangat sensitif, jadi berhati-hati karena bicara dengan uang. Oke, kita lanjut tingkat keempat. Di pelanggaran keempat ini juga sensitif. Sebenarnya semua tingkatan itu sensitif semua yang kita lakukan tiap hari dan sifatnya emang gimana ya, logis seperti itu ya. Di pelanggaran tingkat keempat ini gue ambil salah satunya adalah berkecepatan melebihi maksimum. Nah, ini guys, gue kasih bocoran ya. Kenapa kalau kita berkendara di atas 40 apa berapa ya, kita bunyi peliritan pelanggaran atau ada notifikasi Anda melebihi kecepatan. Oke, kita sekarang bahas. Kita atau driver, terutama bawa goret, kalau nggak cepat, kalau nggak customer yang nyuruh, nggak mungkin, bener nggak? Nggak mungkin lah kita nyari mati atau nyari celaka. Kalau kayak gue sendiri ya, pasti bawa santai aja 30-40. Tapi yang ada di lapangan ini Jack ya, perhatiin ya. Banyak customer yang belum naik, belum ketemu aja dia langsung WhatsApp, bener nggak? Langsung chatting. Bang buruan ya, cepet ya, saya buru-buru nih. Bener nggak? Giliran naik, bang ngebut ya, set. Nah, itu otomatis notifikasi itu akan muncul. Fungsinya apa notifikasi itu? Jangan main-main sama notifikasi guys. Jadi itu adalah sebagai bukti Gojek bahwa kita terdeteksi melakukan kecepatan di atas maksimum. Contohnya, jangan sampai kejadian ya. Kita kejadian apa-apa di jalan, entah jatuh atau nabrak, intinya yang tidak kita inginkan ya. Customernya seandainya lapor atau ngadu atau segala macam, kita ngasih alibi atau alasan itu nggak bisa, karena itu kita udah kedetek dari notifikasi itu. Seandainya nih nggak pas nyantai kok, loh ini kedetek, itu fungsinya guys. Kenapa ada notifikasi? Sebenarnya nggak buat notifikasi itu nggak cuman sekedar buat ngasih tahu lu bawa motornya kekencangan nih, enggak. Sebenarnya itu buat bukti, itu ngeri banget. Jadi kita mesti waspada ya. Kadang kita nggak selalu atau jangan harus selalu menuruti apa customer, apa dampaknya seperti apa ya kan. Tapi kalau customer udah telat, udah bener-bener setengah maksa, mas buruan mas, berapa menit lagi saya mau ngejar kereta, mau ngejar kantor nih, mau telat, kita lakuin. Tapi ya jangan terlalu kenceng-kenceng lah, kita masih bisa stabilin kecepatan, tetap keamanan itu yang terutama ya, jangan terlalu ngikutin apa customer. Dan itu kita
sebagai ini juga apa buat pegangan kalau customer yang minta, apalagi ada chattingan itu penting banget. Kalau kita apa-apa ya dia yang minta cepet kok. Yang lebih parahnya lagi guys, untuk tingkatan ini yang sering kejadian nih, Mas ngebut ya buru-buru nih, begitu kena polisi tidur, Mas pelan-pelan dong. Gue sering banget kalau bawa goret itu kan kurang ajar customer namanya, bener gak? Dia minta cepet, begitu kena lubang, kita kena polisi tidur, itu kan kita nggak mungkin konsentrasi penuh kalau cepet itu, kita kurang stabil ya kan, itu pasti kena lah, apalagi kita medannya medan nggak hafal ya, di daerah orang seperti itu ya, itu pasti kena. Itu si malakama, semuanya itu emang driver itu jadi tempat luar biasa deh pokoknya deh. Kalau untuk masalah tertib jack ini kita, makanya gue kasih judul si malakama. Kita lanjut di tingkatan keempat, ke tingkatan kelima guys. Ini mengenai yang itu ya, notifikasi terbaru tentang mengabaikan dan sering cancel order. Ini sangat bahaya. Lanjut di tingkatan kelima. Dan yang terakhir adalah pelanggaran tingkatan kelima. Tingkatan yang paling tinggi, sanksinya paling gede, paling berat ya. Dan ini gokilnya lagi adalah hampir 90% atau lebih bahkan ya, mitra atau driver melakukannya guys. Yaitu apa? Salah satunya adalah terlalu sering mengabaikan order atau cancel orderan. Ini luar biasa banget guys. Justru malah masuk tingkatan kelima ya, justru sanksinya paling gede. Jadi kita bahas ya guys. Kembali lagi ke kompetitor. Jadi kompetitor kita itu ada Grab, ada Maxim, ada Shopee ya. Yang gue tahu di Shopee ini justru malah mereka itu layanannya itu nggak boleh dimatiin. Artinya gini, di Gojek layanan boleh dimatiin atau boleh mengabaikan. Artinya itu kan kita hak atau berhak atau bebas mengabaikan ya. Mungkin yang jadi masalah jangan terlalu sering seperti itu ya. Justru dulu itu kalau nggak salah ya guys, Autobit itu malah nggak boleh. Autobit itu lahir atau muncul dari tim oprek dulu, tim ngerut ya. Akhirnya malah diikuti nama Gojek. Justru malah kita pakai Autobit, malah banyak kan sekarang ya, seperti itu ya. Untuk kasus ini mungkin masih bisa dipertimbangkan lagi Gojek lah ya. Ini terlalu berat kayaknya kalau mengabaikan. Karena apa? Driver mengabaikan cancel itu kan pasti ada alasan. Pertama mungkin pengambilannya itu di luar nurul, di luar logika lah ya, karena mungkin ngeblast jauh. Itu harus sebenarnya itu Gojek bukan masalah memberikan apa nih hukuman yang berat untuk tingkat kelima seperti ini. Harusnya itu yang diperhatikan sama Gojek itu ya gimana ya, contohnya nih Goret Comfort. Goret Comfort itu guys rata-rata ngambil jauh-jauh banget asli. Itu kalau nggak apa namanya, kalau nggak drivernya kuat-kuat mah bener di cancelin mulu atau diabaikan. Terus Gosen itu kan identik dengan argo tinggi kakap ya. Anak-anak Gosen pasti nyarinya yang kakap. Kalau yang argo rendah ngambil di gedung itu pasti sama driver jarang ada yang mau. Nah disinilah harusnya Gojek memikirkan. Kalau dari Goret Comfort mungkin dikasih iming-iming apa kek, argonya ditinggiin lagi lebih gede 2 kali lipat supaya anak-anak bisa ngambil motor yang gede kayak NMAX PCX ya kan. Ataupun di Gosen itu mungkin dikasih sistem baru gimana caranya driver itu biar mau ngambil argo yang deket tapi orderan deket tapi argonya gede seperti itu. Jadi belakangan ini nih guys ya, kura-kura atau Gosen instan itu banyak dapat orderan Gosen multi. Ya itu karena mereka kan argo pendeknya nggak ada yang mau ngambil seperti itu. Jadi jangan langsung diterapin hukuman yang terlalu berat seperti itu. Mesti di apa namanya, mesti diperhitungan lagi, dibelajari lagi lah nih sistem seperti ini ya. Oke, untuk jenis pelanggaran yang kedua adalah pelanggaran yang terdeteksi oleh sistem. Di sini nggak ada tingkatan 1 atau 2 ya, langsung 3, 4, 5 dan terakhir itu offline sementara. Ini luar biasa banget. Kalau sistem ini justru sangat berhati-hati ya. Oke, kita langsung bahas untuk tingkatan terdeteksi oleh sistem. Ya, jadi untuk tingkatan yang terdeteksi oleh sistem ini langsung tingkat 3 ya. Salah satunya adalah pelanggaran menjalankan order secara offline. Yang dimaksud pelanggaran tersebut adalah seperti ini guys. Ini ada titik A, titik B, dan titik C ya. Titik A itu posisi kita, titik B adalah penjemputan customer, titik C adalah titik pengantaran atau entry atau penyelesaian order. Jadi begitu dari titik A kita ambil order ke titik B,
Di titik B itu terdeteksi orderan tercancel ataupun dari pelanggan atau dari driver. Jadi pendeteksiannya adalah si driver dari A orderan masih jalan ke B. Begitu B orderan ketika tercancel, walaupun itu dari driver atau customer seperti itu ya, nggak lama kita posisi di lokasi C. Jadi itu terdeteksi membawa orderan secara offline yang merugikan pihak Gojek karena tidak mendapatkan pembagian hasil 20% seperti itu teman-teman. Jadi ini bahaya juga ya kan. Kita lanjut tingkat keempat, pelanggaran terdeteksi oleh sistem. Gas. Ya, untuk tingkatan ini emang berbahaya ya, karena ini kemungkinan dominan disengaja. Karena contohnya itu kita menggunakan mood. Tapi sekarang udah jarang lah ya, sistem Gojek udah pinter, banyak yang kedetek. Dan yang kedua itu adalah memasukkan jumlah uang pada GoMart atau GoShop. Kalau GoMart kan sekarang nggak bayar, jadi mungkin ke GoShop ya. Itu emang sih jatuhnya manipulasi, emang itu sih wajar lah kalau kena sanksi seperti itu ya. Kita langsung lanjut aja ke tingkat kelima, oke? Ya, di tingkatan terakhir, tingkatan 5 untuk terdeteksi oleh sistem ini emang masuk akal ya. Karena di sini jenis pelanggarannya adalah memanipulasi data, terus menggunakan order fiktif. Nah itu jelas sah ya, itu emang nggak boleh. Terus menggunakan dokumen-dokumen palsu. Oke guys, kita langsung lanjut untuk jenis pelanggaran dengan sanksi suspend sementara atau offline sementara. Ya, di tingkatan ini justru seperti tingkatan yang pelaporan tingkat 5 ya, yaitu mengabaikan atau menolak orderan dengan sengaja terdeteksi oleh sistem. Ini ngeri juga nih guys, jadi bisa offline sementara, bisa ditangguhkan atau gimana ya. Ini gue belum pernah dengar secara langsung sih teman-teman. Mungkin teman-teman yang udah pernah bisa komen ya. Oke guys, jadi masing-masing satu persatu udah gue jelasin, walaupun nggak detail satu persatu ya karena kelamaan. Jadi intinya gini guys, dari semua yang gue jelasin masalah tertib Jack itu pada intinya adalah ini untuk memajukan layanan Gojek juga sih. Intinya kita kompetitor itu kan udah banyak ya. Pihak Gojek ya semua perusahaan pengen nomor satu lah ya, pengen yang terbaik. Salah satunya tidak ada masalah, tidak ada hal yang merugikan buat customer. Tapi itu dia, sampai saat ini apakah ada hukuman atau sanksi-sanksi buat customer? Gue sih belum dengar ya. Kecuali yang emang kriminalitas ya, itu ya udah pastilah kena customer. Jadi pada intinya gini, Gojek itu prinsipnya satu, dia lebih mudah mencari driver daripada customer. Artinya strategi marketing ini sangat susah guys. Mereka itu bakar duit sampai miliaran itu untuk mendapatkan pelanggan atau customer yang secara konsisten memakai terus seperti itu ya, nggak bolak-balik pindah ke Grab, pindah ke apa gitu, pelanggan tetaplah intinya. Contohnya apa? Karena apa? Kenapa gue bilang seperti ini? Teman-teman gue yang udah daftar udah tahunan itu banyak banget yang nggak dipanggil. Artinya di belakang kita itu banyak banget teman-teman kita, bahkan ada yang lulusan sarjana itu pengen ngelamar Gojek. Nah dari situlah kita kembali lagi ke diri kita ya. Kita pingin awet nggak di pekerjaan kita seperti ini walaupun jadi mitra. Intinya semuanya itu kembali ke diri kita deh ya, ke diri kita masing-masing seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang biarin aja kita cuman mitra kok, itu hak teman-teman, gue nggak ngelarang. Gue cuman apa ya, memberikan penjelasan seperti ini. Kira-kira maunya Gojek dibikinin tertib Jack itu fungsinya untuk kembali lagi untuk menomorsatukan untuk yang terbaik, mungkin seperti itu ya. Selain kita kembali ke diri kita masing-masing masalah hak dan kewajiban atau untuk kedepannya itu pada diri kita sendiri, satu lagi ya, kalau kita merasa benar, kita nggak salah, kita wajib maju, kita wajib banding, jangan pernah takut untuk kebenaran guys. Oke guys, gitu aja ya spesial tertib Jack hari ini udah gue bahas. Semoga bermanfaat, semoga ada faedahnya. Semua kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Selanjutnya kita bikin vlog nanti ya untuk episode selanjutnya. Oke, semoga teman-teman sehat selalu, lancar orderan, lancar rezekinya. Gue doain semoga kalian tetap jaya, jaya, jaya. Gue ucapin terima kasih banyak udah nonton episode khusus spesial hari ini. Salam gas, gas, gas.